Dia belum datang bang. Dia belum datang Itu jumpa Paulus. kedatangan keberapa, Cahayu? Bang, Gimana hanya toh? cahaya Enggak yang ada. jumpa Paulus. Ada enggak Yesus pernah mengatakan tanda kedatanganku hanya berupa cahaya? Ada enggak? Tak ada. Tak ada. Tanda kedatangannya itu bintang-bintang berjatuhan. Dia Itu- nampak di langit dan itu seluruh hari manusia kiamat, Bang. akan Iya Itu hari memang kiamat, karena Bang. kedatangannya itu sebagai tanda hari kiamat. Kalau bukan dia yang datang berarti belum kiamat. Makanya karena Dia bukan dia yang datang datang. Karena bukan dia Ya, yang saya datang. dulu ya. Jadi gini Bang Juma. Silakan. Dengar Bang Juma. Jadi saya Dengar. pastikan bahwa jadi yang menampakkan dengan kedatangan lain ya, jangan disamakan. Yesus menampakkan diri, bukan datang. Ya, dengar Kalau ya. dia sudah menampakkan, Yesus itu berarti dia setelah datang. bangkit, dengar dulu, kau dengar dulu. Yesus waktu lahir 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sama dengan Paulus, bukan kedatangan ya. Jadi saya validasi datang dari Ananias. Dengar dulu, Anda dengar dulu ya. Saya baca Kisah Para Rasul 9. Ini saya punya data ya. Kisah 9:17 ya. Saya baca Kisah 9:17, kau dengar ya. Lalu pergilah Ananias itu ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan Nah, penuh dengan sekarang Roh apa Kudus. bukti bahwa yang datang kepada Ananias itu Yesus? Apa bukti? Loh, ini Ananias ini hamba Tuhan. Ya. Iya ini Pertanyaan orang yang taat. saya, Kau apa jangan bukti? ketawa. Apa Ya, bukti ini yang bukti. datang? Kata Yesus, kalau aku yang datang, oke? Kau itu tidak bisa bedakan datang dengan menampakkan. Kau harus bedakan dulu Di yang mana datang itu. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah nampak seperti cahaya? Di mana itu? Di mana? Sedangkan ketika berbicara di dalam Matius 24 nomor 1 perikop itu berbicara bukan setelah penyaliban. Ini sebelum terjadi penyaliban. Apa tanda kedatanganmu? Kalau dia menceritakan tanda kedatangannya bahwa dia akan datang menampakkan diri kepada ini, itu berarti dia sudah memberikan sinyal itu. Tapi tidak. Jangan di mute. Jadi Itu kita baca tidak. ini Kisah Para Rasul 9 sampai pasal 17. Kau baca di situ ya. Yang Saya datang sudah tamat yang itu. bukan datang, menampakkan diri. Kau harus Bedanya bedakan apa? itu. Bedanya apa? Dia menampakkan diri itu, dia Bedanya. menampakkan diri dengan cahaya. Bedanya. Kalau dia datang itu datang Bedanya. bagaimana Anda lihat saya naik begitu dia turun. Bagaimana Bedanya Anda di bisa situ. mengatakan? Bedanya, Jadi yang dia datang, kedatangan dia. kepada Dengar dulu, kau dengar dulu. Jadi yang datang kepada Paulus itu siapa? Bagaimana Paulus bisa melihat itu adalah Yesus kalau bukan Yesus yang datang? Yesus datang kan kepada Paulus kan? Dalam rupa apa dia datang? Dalam rupa cahaya. Sedangkan kedatangan Yesus yang benar dalam rupa daging. Itu. Kenapa di mute? Jangan di mute. Jadi penampakan dan kedatangan beda ya. Supaya saya ajarin kau ini. Salah kamu, Ferdi. Ya. Ini guru yang benar ini sudah. Salah kamu, Ferdi. Karena kau itu dulu, kau dari dulu banyak memetik ayat yang salah, baik di Al-Quran maupun di Alkitab. Salah saya kamu, sudah lihat Ferdi. di TV-mu saya sudah lihat. Coba kau baca nomor 23-nya. Coba kau baca nomor 23. Coba baca 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ada nggak di situ dikatakan bahwa yang dimaksud di situ bertemu langsung dengan daging? Enggak kan? Cuman berkata doang. Artinya suara doang. Itu maksudnya. Jangan cuman modal dogma, habis itu nyolot. Kenapa di mute? Gitu loh. Takut kalah ya?
Jadi gini, orang Kristen itu banyak juga yang tidak selamat. Jadi jangan melihat Mesias Semuanya, ada di semua orang Kristen tidak selamat. Semuanya, semua orang Kristen itu tidak ada yang selamat narasi dan kecuali asumsi menjadi ini mu'alaf. seorang gurunda Itu. ya. Seorang gurunda pakai asumsi dan narasi. Ini bukan gurunda namanya nih. Ini orang kada sekolah jadinya. Sekarang yang datang berupa cahaya itu kepada Paulus siapa? Kok itu penampakan Yesus pakai cahaya, lewat cahaya. Makanya Paulus itu buta. Orang sampai buta. Dan yang menunjukkan kebutaan, dengar. Kedatangan Dulu, Yesus dalam jangan kau rupa kasih saya tidak ada cahaya. waktu bicara. Jadi Kedatangan Yesus dalam itu rupa buktinya cahaya. Paulus. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya itu siapa? Jadi Anda tidak bisa bedakan penampakan pertanyaan dan saya. kedatangan. Ini masalah. Pertanyaan saya. Benar, Yang merahnya- datang menyatakan diri dalam rupa cahaya kepada Paulus itu siapa? Bukan datang, menampakkan. Beda datang ya. Kalau datang itu dengan tubuh kemuliaannya. Dengan tubuh kemuliaan itu datang menghakimi. Kalau kata datang itu dia datang Alah, menghakimi. kau pelintir-pelintir aja Pelintir itu. apa? Saya ulang pertanyaannya. Tidak ada pelintir. Yang menyatakan kepada Paulus itu Yesus atau bukan? Itu menampakkan diri itu Yesus menampakkan diri sampai dia buta. Yesus. Ya. Coba siapa yang bisa menampakkan diri pakai cahaya? Yesus. Oke, Yesus. Jadi dia sudah jawab teman-teman. Jadi Yang Anda menyatakan lihat- diri, Iya. yang menyatakan diri kepada Paulus adalah Yesus. Nah, sekarang kata Yesus, Jangan dirubah tanda-tanda. kata-kata, jangan dirubah kata-kata. Apa sih orang ini? Kitab terjemahan pun bangga. Saya menghindarkan kedatangan. Saya tidak pakai kata kedatangan. Saya pakai kata menyatakan diri dalam rupa cahaya. Oke. Dia belum datang dia. Jadi yang menyatakan diri itu siapa? Yesus menampakkan Yesus. diri karena waktu dia bangkit Yesus. menampakkan diri Sudah 40 kau jawab. ya, kepada semua Jadi kita tidak jemaat menggunakan lagi. Kita tidak menggunakan lagi data kedatangan. Nah, saya lihat di data nomor 23, di data 3 dari Matius 24. Nggak bisa dong, kamu nggak bisa pinter-pinter ayat Alkitab kami. Dengar. Ketika Yesus ditanya Diri, bukan kepada murid, Guru, apa tanda mampus? Mesti mau kau datang dengan ngototmu tanpa ilmu, cuman modal congor. Apa tanda kalau yang datang itu kamu? Apa tanda kalau yang nampak itu kamu? Kata Yesus, kalau aku yang datang, maka akan nampak seperti kamu melihat waktu aku naik ke langit. Di mana itu dia sebutkan tandanya di dalam Matius 24 nomor 30. Demikianlah tanda kedatangan anak manusia kelak. Itu kata Yesus. Jadi tanda yang datang kepada Paulus itu tidak pernah disebutkan Yesus. Maka tanda yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara itu bukan Yesus. Jangan kau percaya. Itulah sibilisis yang datang kepada Paulus. Makanya Kristen, lihat, cerminkanlah dirimu pada kaca yang ada di rumah masing-masing. Apakah pola keagamaan yang kalian lakukan ini sama seperti yang diajarkan oleh Yesus? Tidak ada sedikit pun yang sama. Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Yesus sujud ke depan, kalian salto ke belakang. Yesus puasa, kalian seluruh binatang kalian makan. Kemudian apalagi? Yesus menyembah kepada satu Tuhan, kalian menyembah kepada tiga Tuhan. Apa yang sama? Gak ada. Gak ada yang sama. Oke, makanya yang kalian ikuti itu memang adalah Yesus palsu. Tidak ada Yesus asli mengajarkan kemudian, tidak bersunat. Ada nggak Yesus mengajarkan tidak bersunat? Nggak ada. Tidak ada Yesus asli mengajarkan ibadah minggu. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak ada Yesus asli mengajarkan kemudian untuk menghapus hukum Taurat. Nggak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan yang asli untuk menjadikan Paulus ini rasul. Nggak ada.
Bang Zuma, Nah, Bang Zuma, jadi yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada aku. itu iblis. Oh, Itu iblis. iblis. Itu bukan Yesus. Yesus berapa kali dicobai oleh iblis. Hei iblis, Yesus, iya paman. Kalau kau menyembahku, ya kenapa? Segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Oh, aku nggak mau, sorry, kata Yesus. Berarti yang mengaku diberi kuasa itu bukan Yesus, karena Yesus tidak mau menerima kuasa itu, nggak mau. Kata Yesus, aku nggak mau paman, aku masih SMA, nggak kuat, nggak mau. Yesus itu menerima kuasa itu, nggak mau. Akhirnya apa? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat kemudian tragedi penyaliban. Tuhan menyelamatkan Yesus asli yang disalib si palsu. Keluar dari kubur, mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu Yesus, bukan Yesus. Cibilisisi. Itu bukan Yesus, anak muda. Ya, silakan Pak Boleh Riban. saya bicara, Paman? Silakan Paman. Boleh, Silakan. boleh. Ini judulnya Tim Yesus versus Tim Paul. Ya, Masuknya ini di mana ya, Paman? Aku baru masuk. kami ini timnya Yesus. Ya, kami tim Yesus, Anda tim Paulus. Tim Yesus sama tim Paulus. Ya, kami timnya Yesus. Oke. Ya, Berarti yang Islam timnya Yesus ya. ya, Ya. Jadi gini, Paman. Menurut yang kita ketahui lah dulu. ya, Kristen itu kan mengakui bahwasannya Yesus itu Tuhannya. ya. Nah, kenapa malah kalian itu jadi di tim Yesus? Lah iya dong. Karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah percaya kalau aku utusan Tuhan. Nah, kami percaya dia utusan Tuhan. Sementara kalian percaya dia adalah Tuhan. Siapa yang memberikan hidup kekal kalau percaya Yesus Tuhan? Siapa? Nggak ada. Sibilisisis. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus. Berarti kesimpulannya, Paman, setelah kalian bilang itu kalau orang Kristen itu Timnya Paulus. tujuannya nggak ada gitu. Tujuannya ke neraka. Itu udah pasti tuh. Tujuannya ke neraka. Yes. Tapi kalau Islam itu tujuannya Ke surga, hidup kekal dong. Gimana sih paman ini? coba dulu kasih sama kita yang Kristen ini jaminannya sama buktinya Islam itu masuk surga apa? Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ayat 11. Bacakan, Paman. Oke. Apa sih yang membuat orang Kristen itu orang Islam itu masuk surga? Karena percaya Yesus itu manusia suci yang tidak terkutuk di atas tiang salib dan percaya Yesus itu utusan Tuhan yang mulia. Yohanes 17 nomor Sekarang 3. Gitu dong. Oke, Paman. Paman. Kalau orang Islam menyatukan bahwasanya Islam itu masuk surga karena Yesus, apa bedanya sama Kristen, Paman? Kristen tidak bisa masuk surga. Haram hukumnya. Sementara gini, Paman. Haram. Kalaupun yang kalian bilang itu Yesus orang Kristen itu adalah palsu, sementara yang kita dengar orang Kristen itu adalah akulah jalan kebenaran. Bukan Yesus bilang. Nah, sekarang kalau Yesus itu jalan kebenaran, jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, dirinya itu utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu kita kesampingkan, Paman. Iya, Masalahnya yang dibilang Nggak boleh dong. dengar Paman. Gimana? Masalah yang dibilang Yesus itu, akulah jalan kebenaran. Tanpa melalui dia, kita yang Kristen ini bukan masuk surga contohnya. Berarti nggak boleh tidak boleh mengikuti jalan yang lain, harus melalui jalan Yesus kan? Oke, makanya aku bilang Yesus
Yesus yang dibilangnya kayak gitu sama orang Kristen, kalau itu yang membuat kalian orang Islam masuk surga, apa bedanya sama orang Kristen, Paman? Karena orang Kristen tidak melalui jalan yang Yesus tunjukkan. Oke, ginilah Paman. Tadi kan gini Paman. Aku kan bilang samamu, coba dah kasih bukti atau kasih dalil yang menurutmu paling oke lah gitu kan. Bahwasanya orang Islam itu masuk surga, orang Kristen itu masuk neraka. Kalau itu yang kamu bilang Paman, nggak beda jauh Paman. Kami juga dibilang Yesus yang melalui dia kita masuk surga, Paman. Tidak bisa, saudara. Kalau pola di Kristen itu mulut doang yang mengatakan mengikuti jalan Yesus, tapi pada prakteknya kalian mengikuti jalan paganisme. Coba, di mana Yesus sabar? Di mana Yesus mengajarkan kemudian ke gereja ibadah minggu? Ada? Nggak ada paman, nggak ada. Ayo. Oke, nggak ada Paman. Nggak Oke, ada. nih, Udah kan? Udah ketahuan Oke, Paman. kan? Satu. Satu. Di mana Yesus kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada? Ada? Mari menjawab. Enggak ada. Tidak ada Paman. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat? Ada? Ada? Jawab Pariban. Pariban jawab. Enggak ada. Di mana Yesus mengajarkan untuk makan babi? Ada? Lanjut Paman. Nah, di mana Yesus kemudian mengajarkan mengutuk hukum Taurat? Ada? Lanjut Paman. Lanjut Paman. Di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Jadi mulut doang yang Selamat mengaku. malam Jumat, selamat malam Jumat. Iya malam. Satu. Mulut aja yang mengaku, tapi pada prakteknya kalian itu pagan. Gitu loh. Oke, Gini Paman. saya ngomong sebentar ya Bang Jumat. Indo, sabar Bang. Bang Indo, kasih kesempatan teman Kristen yang lain ya Bang. Izin. Gini Paman. Tadi pertanyaan aku itu loh Paman. Pertanyaan aku ini Kristen. Iya. Dalilnya aku butuh dalil bahwasanya orang Kristen itu ke neraka. Oke, jawabannya adalah karena kamu itu bilang Yesus itu palsu. Oke. Iya. Jadi dalilnya kalau Islam itu masuk surga di mana sih? Jangan bilang dong karena kami percaya sama Yesus. Lah, Itu bukan dalil yang tepat. hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus, mengenal Yesus sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Kurang apa lagi? Bukannya Muhammad yang utusan Islam. Oh, kalau itu beda lagi. Ini skala Yesus dulu. Kalau di Al-Quran jelas, qad aflahal mu'minun. Nanti sakit hati ente kalau mendengarkan ayat-ayat suci Quran. Beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu yang sujud di dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka itulah kemudian orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nggak bisa lagi diragukan. Kami pewaris Firdaus. Begitu kawan. Nah, sedangkan Kristen mewarisi neraka. Di mana dikatakan Kristen mewarisi neraka? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang untuk menjadi pengikutmu dan kau jadikan dia setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Bani Israel untuk menjadi pengikut agamanya, dan ternyata orang yang sudah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Siapa? Jadi intinya Paman, Paulus. jadi intinya Paman, Iya. orang Islam itu masuk surga melalui Yesus.
Orang Islam itu masuk surga karena ketaatan kepada pencipta langit dan bumi. Salah satunya beriman kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel yang diutus oleh Allah tanpa ayah, cuman punya ibu dan diberi hikmat Injil kepadanya. Enggak, pertanyaan aku paman. Ternyata di dalam Bible dituliskan hidup kekal itu mereka peroleh dengan jalan satu, mengenal Tuhan yang mengutusku satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalku sebagai utusan Tuhan yang benar tersebut. Loh, itu iman kami banget itu. Iya, pertanyaan aku paman, berarti orang Islam itu masuk surga melalui Yesus. Masuk surga melalui ajaran yang dibawa oleh para nabi, bukan hanya Yesus tok. Oke. Yes. Terus Kristen mau kemana? jadi itu asyhadu alla la ilaha illallah Muhammad itu apa namanya tuh? Maksudnya Aku bersaksi. Store KTP dulu. Aku bersaksi. Itu apa tuh? Enggak tahu aku asyhadu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan berarti Muhammad katanya utusan Allah bukan Yesus. Kan Yesus dulu baru khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus yang datang terlebih dahulu untuk Bani Israel. Habis itu Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia termasuk kepada saudara. Itu. Ya, gimana? Ya udah ya, boleh ya. Bentar, Bang Indo, gantian nanti selesai. Ya. Nanti selesai dulu Bang Pariban. Iya, buru-buru banget dikasih ini satu. kesempatan Bang. Ya, Pak Mau kirim Pariban KTP gimana? dong. Mau store KTP nggak? Tapi kalau menurut aku sih paman, Ya. kalau memang dalilnya tadi kan aku bertanya di awal itu kan, Ya. dalilnya itu kalau memang orang Islam itu masuk ke surga itu cuma melalui Yesus ataupun melalui nabi lainnya, nah, itu ya nggak beda jauh sih dari orang Kristen, karena orang Kristen itu percaya masuk surga itu cuma melalui Yesus, ya kan? Kalau percaya melalui Yesus masuk surga, kenapa Anda melalui Paulus? Kan tadi saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda ibadah minggu? Yesus kah? Bukan. Nah, berarti Anda menjadi Kristen bukan melalui Yesus. Gini paman, ibadahnya juga kan bukan jadi yang lain-lain sih kan, pokoknya kan ibadahnya yang baik-baik aja gitu. Oh enggak, Yesus berkata begini, aku mengenal pengikutku, Yohanes 10 nomor 27, mereka pun mengenal aku. Apa kata Yesus? Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Kalau aku bersunat, pengikutku gimana? Kalau aku bersujud, Kalau masalah pengikutku bersunat gimana? apa segala macam. Kalau aku berpuasa, pengikutku gimana? Di mana lah paman ajaran orang Kristen yang kamu ketahui memerangi orang yang gak seimannya? Sementara aku pernah dengar di ajaran orang Islam memerangi orang yang Waduh, gak seimannya. waduh, Kristen itu lahir dari hasil memerangi. Bukan hanya memerangi manusia, tapi memerangi Tuhannya sendiri. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri, ya tidak ada Kristen. Dari mana Kristen berdiri kalau tidak ada pembunuhan kepada Tuhannya? Ayo. Jadi agama Anda itu lahir dari hasil memerangi, hasil membunuh. Dalil aja paman, dalil. Dalil. Di ayat Roma mana lah? 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang aliteng. Dalil. Jadi tanpa pembunuhan, Paman, itu enggak dalil paman. Loh, itu dalil. Jadi itu apa tadi? Enggak dalil paman. Jadi itu apa? Karena menurut kita orang Kristen,
Tuhan Itu berkorban untuk dosa-dosa manusia. Nah, itu. Menebus dosa-dosa manusia. Alamak, parah kali. Masa ada Tuhan berkorban untuk dosa-dosa, mau bunuh diri? Bunuh aku mau ampun dosamu. Enggak kayak gitu. Ya, namanya juga dia Tuhan, paman. Tidak ada Loh, yang kalau istilah yang bagi namanya Tuhan, kalau yang namanya Tuhan itu yang benar 2 Tawarik 7 nomor 14, itu baru namanya Tuhan. Aku mendengarkan doa dan pertobatan hambaku dari surga, dan aku mengampuninya dari surga. Itu baru keren. Oh, Tuhan kok turun jadi bayi, habis itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok dan seterusnya untuk menebus dosa. Parah kali, bah. Ya, tapi kita hargai itu konsep saudara. Ya, sayangnya tidak diajarkan Yesus konsep yang kayak begitu. Lanjut. Oke, Bang Juma. Oke, malam Juma. Nafsu kali orang ini. Ya, lanjut. Ya. Yesus pernah berkata gini, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun nyampe ke surga tanpa gua, kata Yesus. Ya, terus? Jadi itu di perkataan itu abad pertama, Muhammad naik ke surga abad ke-7. Jadi dari situ terus? kita tahu bahwa Muhammad adalah penipu. Karena Yesus bilang lewat Yesus orang ke surga. Sementara ngapain kau lari ke nabiku? Dirimu dulu. Dirimu dulu. Apa tipuannya? Coba. Tipuannya apa? Jangan di-mute, jangan tantrum. Tipuannya apa coba? Ya, dengerin. Jadi saya tadi kutip perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga. Artinya Muhammad itu orang. Yesus bilang tidak seorang pun nyampe ke surga tanpa lewat aku, kata Yesus. Sementara Itu ucapan Muhammad itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk siapa ucapan itu? Perkataan Yesus itu berlaku untuk semua yang merasa. Nenekmu kiper, kaulah yang penyesat. Turun sebelum keluar dari mulutmu. Turun jin. Kau yang penipu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, kampret. Ya, begitulah kalau kau lahir dari anusnya ibumu. Ibumu kiranya mau melahirkan, kamu ibumu ngedan, keluarnya lewat belakang. Gitulah jadinya. Kau kayak gitu. Itu Yesus sedang menerangkan dirinya kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Kucluk. Untung kau bukan di depanku, kau depanku ludai matamu pakai dahak. Labah lul dongok dompala kardoba. Domba. Ya, disapa Kang Dito, ada 2 yang baru naik nih. Ya, Theo, selamat malam, Theo. Malam, Theo. Halo, Ya, halo, Loha. Kristen, Muslim? Kristen. Ya, tim Paulus ya, silakan. Domba. Aku sebenarnya pengen belajar sejarah aja sih. Kalau menurut kalian Islam itu apa arti dari nama Islam? Islam artinya selamat. Oke. Yesus Berarti- juru selamat. Yesus juru Islam. Berarti Islam itu adalah ada pengertiannya begitu ya? Iya, selamat. Islam itu ya selamat. Ya. Sekarang saya mau nanya, Israel itu artinya apa? Israel. El Ya, itu artinya Tuhan. apa? Esra itu artinya apa? Secara umum Israel itu artinya apa? Ya, yang saya tahu mereka adalah anak Tuhan. Menurutmu? Kalau Israel itu kalau menurut pandangan kami itu bangsa pilihan Tuhan. Ya, orang yang berjuang, orang yang bergulat dengan Tuhan, atau anak-anak Tuhan lah ceritanya. Terus apa masalahnya? Kalau Kristen artinya apa?
Tadi kan kamu bilang kalau Yesus datang untuk sama orang Israel. Iya. Itu pengakuan dia kok. Matius 15 nomor 24. Aku Oke, diutus. sabar. Berarti Udah kenal. Ya udah dijawab Bang Juma, Israel itu ya hamba Tuhan. Kalau Ismoko apa Bang? Ismoko artinya apa Bang? Israel udah Ismoko. apakah kita di sini tukang hujat? Loh, saya nanya. Ismoko artinya apa? Enggak, Kan Israel kamu udah. mengarah itu ke ketidakjelasan. Jadi istilahnya kayak penuh dengan emosi, hawa nafsu. Kenapa lu emosi orang cuma nanya Ismoko? Gimana sih? Saya tanya Israel. Iya, kenapa Tadi kan Israel? kamu Ada apa bilang rupanya? Islam. Kamu tadi kan Kamu bilang, Islam udah itu artinya dijawab. Saya boleh nanya dong. Saya nggak nanya kamu deh. Saya nggak tanya Kang Dito, lu diam dulu ya. Kang Dito, Israel Yeah. udah. Kalau Ismoko siapa? Ismokondo. Gak tahu sih. Ya Ismoko. udah, Ismoko Iya. nggak tahu. Gak tahu. Ya, jadi tukang hujat ya. Kenapa kamu yang ngomong? Saya nggak nanya situ. Tunggu Bang Juma dulu. Ya kamu ini gimana sih? Orang saya nggak nanya situ kok. Theo. Kan saya tamu. Theo. Iya, aku tanya Theo. Theo kalau ditambahi S-nya jadinya Theos bukan? Enggak, itu enggak ada berhubungan dengan Alkitab dan Al-Quran ya. Terus kamu mau arahnya kemana? Kamu mau turun di mana, Dek? Tadi kan pertama, kamu kan bahas masalah Apa? Yesus diutus untuk bangsa Israel. Sekarang saya tanya, Israel Ya. itu apa artinya? Selamat. Itu Israel. Udah dijawab tadi. Coba Terus kita Israel artinya rumuskan lagi. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub, nama lain dari Yakub. Itu loh. Arti namanya bukan nama lain dari siapa, bukan itu. Tadi Arti sudah namanya. dijawab belum oleh Bang Juma? Sudah. Orang Oke. yang berjuang dengan Udah Tuhan. dijawab, berarti. Sekarang kalimat ngapain ditanya lagi? Berarti dari pengertian itu berarti Yang lain cuma memang itu secara doang, tidak nggak ada yang lain. langsung, Gimana sih? secara tidak langsung Bang Zuma bilang Ini malam kok kenapa banyak orang sedang yang naik, orang wong edan ya pi. Iya. Wong edan kabeh nang kene. hujat ya emosi ya. Kang Dito, pi wong edan kabeh nang kene. Nggak bahas agama Islam loh, aku bahas Iki agama Kristen loh. Arab didukno nandi iki, diceblokno di neraka ya. Iya, Nah, neraka sih. rokok nang tak kemplang dasmu. Akan Dani kok ngeyel. Sampai kau sudah bertanya dijawab. Pertanyaan cuma satu doang diulang-ulang. Ya, saya pantau Bang Zuma dulu di bawah. Biar saya yang pantau Kang Dito. Oh, Ada ya dua udah. yang Takkan Dani ngeyel. Jadi makanya saya pindahin tadi ke Ismoko daripada Israel. Ya, kita sapa dulu. Bagus David. Selamat malam, Bagus. Bagus David, dibuka mute-nya Bagus. Pak Bagus. Tapi Bang Andi lumayan lama ya Bang Juma di sini tadi. Iya. 8 Betul jam kata, sudah benar thumbnail saya tulis. Bang Juma pusing menghadapi wong edan. Thumbnail saya itu benar juga. Walau tadi saya nggak nyangka loh, benar juga. Ya, kita sapa lagi satu Julkan. Selamat malam. Julkan. Ya, Julkan, selamat malam. Apa ya? Malam. Bang, Install aku tadi, install. install apa? Iya, apa? Dia lagi ngomong temennya itu. Oh, sama temennya, kirain Iya. sama aku. Kata dia, lu jangan pinjol-pinjol lagi. Gua sendiri jadi korban gitu. Oh, buset. Dia ngobrol. Wong edan kabeh. Cok. Pak Handono, kenapa tiba-tiba dinaikkan ngopi, Pak Handono? Pak Handono.
Pak Andono. Aduh, Pak Andono ngopi. Efraim, selamat malam Efraim. Efraim, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ada background di belakang layarnya. Sudah dijelaskan tadi Ustaz Alif, Israel itu nama lain Bani Yakob. Kan di situ dijelaskan waktu Yakob bergumul sama Tuhan, Yakob menang. Nah, di situ kan terakhirnya itu datanya, namamu bukan lagi Yakob tapi Israel, gitu kan? Ya, artinya itu adalah yang dilindungi oleh Tuhan atau anak Tuhan, hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Ya kan Nabi Yakob memang dekat sama Allah gitu. Iya. Bangsa yang Habis. Teman-teman ya, diperhatikan Kenapa kayak teman-teman. landasan pesawat? Kenapa? Oke, bismillah. Makin ketarik rambutnya ke belakang. Biar Anda tahu ya. Nih. Ini tiga nih. Ini ala Bapak, ini ala anak, ini ala Roh Kudus. Enggak apa-apa, ini ada musiknya begini Bang Andi. Nggak, Ji. Enggak Ji ya. Tetap satu. Nah, tapi tidak mau jadi begini. Ya. Tidak mau jadi begini, nggak mau. Kalau ini Esa, dia maunya begini. Nah, dia maunya begini. Ini ala Bapak, ini ala anak, ini ala Roh Kudus. Ini pribadi lain, pribadi lain, tapi ini begini. Nah, 3-1-1-3 tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, demi uang, demi duit, gila pun bisa. Oke, siap. Demi duit, gila pun boleh. Yang penting duit. Alamak. Jadi ada tiga polpen, satu Bapa, satu Yesus, satu Roh Kudus. Itu nggak bisa dipisah, harus didempetin.
Pertanyaannya Bang Handi, pertanyaannya. Terus ballpoint yang dikantongin itu apa? Kan ada yang di kantongnya. Aduh. Ya, Bang Rosrum, gimana mustor KTP? Iya, masih belajar dulu Bang, masih belajar. Coba Bang Rostrom keluarkan unek-unek, mungkin ada unek-unek di hatinya. Silakan Bang Rostrom. Santai aja kita Bang. Enggak, Kami kalau menghargai Bang Rostrom karena Bang Rostrom ini santun beradab. Jadi kami akan lebih beradab. Silakan Bang Rostrom. ya lebih ke ini ya, kolaborasi wawasan. Jadi kalau ada diskusi begini biasanya saya buka dua buku sambil tanya kayak tadi, tanya ada di mana Bang Zuma, itu saya coba buka cari, meskipun nggak bisa Arabnya, nyari Latinnya agak sulit juga. Ya masih begitulah tahapannya, masih mempelajari. Bang Rostrom, izin ada ku kasih satu dong. Ini Bang Zuma sering sampaikan ya teman-teman ya. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Bang Rostrom. Itu jadi renungan Bang Rostrom, silakan. Bayyinah. Yap, Al-Bayyinah ayat 6. Silakan Bang Rostrom. Boleh dibacakan Bang, nggak apa-apa kalau mau dibacakan. Atau Bang Zuma yang bacain boleh. Al-Bayyinah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguh ahli kitab dan orang-orang musyrik, artinya menduakan pencipta langit dan bumi, itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya di dalam. Mereka itulah adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi sejahat-jahatnya setan, lebih jahat lagi orang-orang ingkar dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik ini. Orang-orang kafir maksudnya. Jadi Al-Quran mengatakan orang yang ingkar kepada kebenaran Islam, bahwa pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya, dan kemudian pencipta langit dan bumi itu mengutus nabi, penutup para nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka ingkar terhadap keadaan itu, kata Allah, mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk, artinya lebih jahat daripada iblis. Seperti itu kawan. Silakan. Ya, saya ngopi dulu sebentar ya, silakan. Siap Anda. Bang Rostrom, monitor. Iya. Bang Rosrum, dari pembelajaran mata kuliah barusan, kira-kira apa yang dapat dimaknakan atau diambil hikmahnya? Silakan Bang Rosrum. Cukup ini ya, cukup tegas sekali di situ ya. Ini saya membaca ada Thesaurus. Thesaurus ini maksudnya apa ya? Surah Al-Anbiya ya, bukan ya? Tadi surah Al-Anbiya. Surah ya. Apa tadi? Al-Bayyinah. Bukan Al-Anbiya, Al-Bayyinah. Oh. Al-Bayyinah itu 8 ayat kalau nggak salah Bang Rostrom. Coba dicek. Saya kirain sudah menyimak, ternyata salah surah beliau ini. Andi Mendengarkan Bang, cuman begitu membuka, saya selalu lupa dari kiri ke kanan. Jadi saya nyari halamannya, dari kanan ke kiri makin besar. Loh, kok nggak ketemu makin besar? Nah, Surat ke-98, ke-98 Bang Rostrom, biar lebih mudah. nah, dari kanan ke kiri itu adalah ciri Semitik. Bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Aramaik kanan ke kiri. Arabik kanan ke kiri. Ini yang disebut dengan Semitik.
Wah, itu sudah ciri-ciri kebenaran itu. Ini kalau kafir ya, baru baca ayat ini, itu biasanya bergetaran itu hatinya. Kalau Mana ada? Rostrum, Mana ada mereka? Mana ada? Nggak ada, Ji. Yang ada di korek-korek lagi terjemahan yang kemudian bisa dilontarkan sebagai olokan. Itu Mi yang sering terjadi. Enggak, Kang Dito, kemarin sesi kemarin saya lupa berapa hari yang lalu juga dengan Bang Suma disebutkan itu sampai saya bertanya berulang-ulang. Itu sampai sekarang masih terfikir itu saya sampai sebelum tidur itu. Wah, itu tanda-tanda hidayah itu. Itu apa rupanya yang Itu yang berapa itu? hari yang lalu ya itu ya. Saya lupa udah. Ya, surah apa? Ya mesti mengingat lagi, saya buka-buka. Barusan aja berapa hari yang lalu. Saya udah nggak lihat lagi, Bang Rosrum kan biasanya buka room tuh, oten-oten tuh pada musuhin semua, pada bidat-bidatin, bener gak tuh? Ini Islam nyamar kan gitu kan? Iya betul. Nah itu tanda juga beberapa saudara-saudara Kristen yang tidak sejalan dengan kekristenan yang pada umumnya atau timnya Paulus ini ya, itu mereka begitu. Tapi pada saat, ya silakan. Itu di surah An-Nisa ayat 117 mungkin Bang Rostrum. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Mungkin yang itu Bang Rostrum. Mute-nya dibuka. Lanjut Kang Dito. Iya, tanda-tanda orang baik itu paling cepat mendapatkan hidayah. Saya ingat ayat 72, 73. Nah, ini membahas Al-Maidah kali Bang. Ibu Mas Pandi, hiburan lagi deh satu kali deh. Siap Bang Andi. Hobi kali yang kayak gini Bang Andi nih. Hobi kali ntar ya. Nih. Suaranya Di mute itu.